Jalan diberhentiin sama Habib, sini ikut. Kayak main bola besok harus ngaji, sholat, jangan tinggal. Jangan main bolanya doang ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat. Alhamdulillah kita berkumpul kali ini dengan tujuannya pengajian. Ingat tujuannya pengajian. Main bolanya Nomor 2. Yang berharap akan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita tersentuh hati dan jiwa kita selalu berada dalam lindungan Allah. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa bi'atil hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Mau main bola, mau ngapain, tujuannya tetap berdakwah, mencari ilmunya Allah. Sholat jangan tinggal, pengajian dijalankan dengan berharap perbuatan buruk yang kita lakukan diiringi atau diselingi dengan kebaikan-kebaikan yang berharap keberkahan dan ridhonya Allah. Apa perbuatan buruk? Mata pandangan kita yang melihat kepada tidak kebaikan. Yang di dunia ini kalau main ke mall ya atas kelihatan, bawah kagak, bawah kelihatan, yang atas kagak. Dunia yang fana, dunia yang hina, yang terbuat daripada apa? Terbuat daripada hawa nafsu yang kuat untuk membuat manusia dalam ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hina. Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha. Hadisnya Rasulullah SAW dalam Fathul Bari, kata hadis Bukhari dalam kitab Al-Lu'lu'ul Marjan, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala aliman aw muta'allim. Kecuali mereka yang menuntut ilmunya Allah, yang mencari ilmunya Allah, yang mengajarkan ilmunya Allah. Mereka yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, mereka selamat. Selain itu mereka binasa. Semoga yang hadir tempat ini mendapatkan berkat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berharap kita berkumpul di sini, ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini merupakan hidayah, petunjuk dari Allah sehingga kami berada dalam keadaan baik, kami berada dalam keadaan beriman, kami berada dalam keadaan takwa ya Rabb, kami berada dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut daripada 1 bulan yang lalu, karena saya udah 1 bulan nggak main bola. 1 bulan saya main bola terakhir di mana? Kita di mana? Di Tribun, Beb, Tribun. 1 bulan yang lalu saya main di Tribun. 1 jam setengah masih kuat. 1 jam kita kuat sama Haji Wisnu terakhir. Kalah dari awal sampai akhir. Sekarang baru main 10 menit udah minta keluar. Mau mati. Kalah dari awal sampai akhir. Menang dari awal sampai akhir. Ngomong diri dulu dikit. Iklannya pesawat. Iya. Tapi aneh loh, hari ini main sore nggak nyampe 10 menit udah badan mau geletak ke tanah. Apa karena berhubung dari cuaca yang dingin dari Tokyo? Asik. Bilar juga dari. Sompok dulu. Habis shopping istri pusing gitu. Pulangnya stres. Intinya adalah minggu yang lalu kita kajian di dalam kitab apa? Al-Quran. Surat apa? Al-Fatihah sudah, An-Nas sudah, Al-Falaq sudah, sekarang Al-Ikhlas. Diawali Al-Ikhlas dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diawali Al-Ikhlas ini dengan kalimat yang indah, Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Artinya apa? Yang kencang. Do. Qul artinya apa? Kata. Qul huwallahu ahad. Dia itu Allah yang Maha. Siapa yang Maha Esa? Allah. Allah itu sang pencipta, Khalik. Mempunyai sifat di dalam kitab, sifat 20 karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Jakarta. Mempunyai sifat 20, wujud, hidam, baka, mukhalafatil hawadis, jamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'un, basiran, mutakalimun. Ini sifat-sifatnya Allah. Allah Maha Esa. Allah Maha Hidup. Allah yang Maha mematikan hambanya dengan kehendak dan ridhonya Allah. Tadi pesawat, sekarang belakang. Sudah berhenti dia, ikut kajian dulu. Di sini helikopter. Lanjut. Allah Esa. Allah adalah Tuhan. Kita adalah makhluk Allah. Kita adalah makhluk yang hina. Kita adalah makhluk yang hina. Yang diciptakan dari air yang hina. Berada di dunia yang hina.
yang isinya adalah syaitan yang mengganggu manusia, anak keturunan daripada iblis, yang dimana iblis adalah orang atau makhluknya Allah yang paling pintar. Salah satu makhluk Allah yang pintar adalah iblis. Kenapa dikatakan pintar? Dia Azazil, pemimpin para malaikat. Kesalahannya cuma satu, dia nggak mau sujud kepada Adam. Akhirnya diusir sama Allah dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena sombong. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa orang yang punya sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Iblis itu dia tidak mau menerima kebenaran. Arti sombong apa? Tidak mau menerima kebenaran. Karena dia tidak mau menerima kebenaran bahwasanya disuruh sujud kepada Adam. Tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya diusir sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hina, melahirkan keturunan yang hina, mengajak manusia seluruh dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, gimana caranya masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau yang ngomong itu setan. Kalau lagi kajian ngobrol itu saya Setan. Setan. gua tugas begini. Ngobrol terus aji kecil. Ini cara aneh supaya dipanggil ke depan. Ngomong Bisa aja. tambeng emang tambeng. Setan nih. Sampai setan nih. Innahu lakum aduwwun mubin. Iblis melahirkan anak-anak setan. Setan. Pakai S sama Y. Lanjut. Ketika seorang manusia ditanya, sebetulnya kedudukan manusia itu di mana sih? Manusia kita taruh di tengah-tengah. Ini manusia. Sebelum kita mengetahui siapa itu Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba? Kita wajib mengenal Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Siapa Allah? Sebelum saya tanya seperti itu dan lebih dalam lagi kita tanya, karena ini ada ilmu tauhid. Sekarang saya tanya dulu, manusia itu kita taruh di tengah-tengah. Di atas manusia itu siapa kedudukannya? Kita taruh dulu lah malaikat. Kita taruh malaikat. Manusia di tengah. Di bawahnya manusia siapa? Binatang, hewan. Manusia bisa lebih tinggi dari malaikat kedudukannya. Apa buktinya? Fasjudu li Adam. Mereka sujud kepada Adam. Sujud li Adam. Mereka disuruh sama Allah. Karena apa? Adam dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan mulia, tidak ada dosa. Malaikat mempunyai kedudukan lebih rendah daripada manusia. Buktinya apa? Malaikat sujud kepada Adam. Manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Kita pernah dengar ada sebuah cerita. Nabi Sulaiman dihampiri oleh Ibrit namanya. Kata Ibrit apa? Ya Sulaiman, aku bisa memindahkan kerajaan Bilqis dalam hitungan kamu bangun dari tempat singgasanamu. Kata Rajul Amin, seorang laki-laki yang alim, laki-laki yang soleh, yang dekat kepada Allah, aku bisa memindahkan Bilqis dalam kejapan matamu. Baru sekejap Sulaiman, kerajaan Bilqis sudah pindah. Ar-Rajulul Amin, seorang manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa kepada Allah, memindahkan kerajaan yang begitu besar, yang kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, khalifatan fil ardi. Siapa khalifatan fil ardi? Manusia. Manusia mempunyai kedudukan bisa lebih tinggi daripada malaikat. Dan bisa lebih rendah lagi di bawahnya. Saya tanya sekarang, tahu monyet gak? Pernah kebun binatang? Taman safari? Pernah. Taman mini juga pernah. Taman mini juga pernah. Ada monyet gak? Ada. Sholat gak monyet? Enggak. Kalau kalian punya istri nggak sholat, berarti istrinya Monyet. kalau suami nih nggak sholat deh, kata istrinya suaminya Monyet. Berarti tiap sebulan sekali monyet. kalau datang bulan kan ada ya, ada apa namanya? Ada apa namanya? Mafu namanya. Kalau punya anak dia nggak sholat, anaknya berarti Monyet. lebih rendah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah berfirman dalam Al-Quran, dia lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Siapa? Mereka yang tidak mau mendengar daripada seruannya Allah Subhanahu Wa Taala, panggilannya Allah.
kupingnya nggak dipakai untuk beribadah kepada Allah, hatinya tidak dipakai untuk bertakwa kepada Allah, matanya tidak dipakai untuk baca Al-Quran. Yang sering kali saya jelaskan di sini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah kunci hatinya. Karena apa? Karena manusia itu sendiri. Dia kedudukan manusia bisa lebih hina daripada hewan. Banyak manusia yang dibangkitkan nanti di mahsyar yang seperti babi mukanya, seperti monyet, seperti binatang, keldai dan lain sebagainya. Apakah kita akan selamat daripada azab Allah? Tergantung manusia tersebut. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Siapa Allah? Tuhan. Selain Allah adalah makhluk. Mau surga, neraka itu makhluk. Itu ciptaan semuanya. Kita nih yang ada di sini makhluk. Kita dikasih rezeki ya sama Allah. Alhamdulillah. Ada yang dikasih mobil, ada yang punya motor, ada yang punya rumah, yang masih nyicil. Tapi alhamdulillah Allah kasih. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Allah bisa cabut juga bisa. Hari ini mau dicabut juga bisa. Hari ini mau dibikin miskin juga bisa. Hari ini mau dibikin sakit, lumpuh juga bisa. Kehendak Allah semuanya. Dan kata Allah, aku bisa panggil kamu kapanpun. Gak ada yang kekal di dunia ini. Kalau mau aku kekalkan, misalnya Rasulullah aku kekalkan. Tapi Rasulullah mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak ada yang luput daripada kullu nafsin za'iqatul maut. Semua. Tapi kalau sama Rasulullah, malaikat izin. Ya Rasulullah, ketok-ketok dulu. Kalau sama kita, dipetot yang ada. Ya kan? Kalau Rasulullah dicabut nyawa, ketok dulu. Ya kan? Sampai diusir sama Sayyidatuna Fatimah. Sampai diusir, dibilang Rasulullah lagi sibuk keluar. Kasarnya gitu. Dia pulang malaikatnya. Malaikat Israel pulang. Ya kan? Sampai malaikat Israel ketok lagi. Kata Fatimah pulang. Lagi sibuk dengan urusannya. Sampai 3 kali Rasulullah bilang suruh masuk. Itu adalah Israel. Ketika masuk, Sayyidatuna Fatimah kaget. Diam. Di samping Rasulullah Israel bilang, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Intinya aku diperintahkan oleh Allah, kalau engkau mengizinkan, kalimatnya itu, kalau engkau mengizinkan, aku cabut nyawamu. Tapi kalau engkau nggak mengizinin, aku pulang. Itu Rasulullah. Kalau kita, itu Rasulullah Habibullah. Ingat, setiap yang bernyawa pasti akan dicabut nyawa oleh Allah. Akan kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Siapapun mereka, entah kita lihat keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, kakek kita, teman kita, mereka pasti akan dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dicabut nyawanya oleh Allah, dia akan dikakukan, dibekukan, nggak bergerak, kaku dia. Dimandikan, disolatkan, dikafankan, diangkat jenazahnya, ditaruh di dalam kuburnya, ditaruh di randanya, diinjak-injak di bawah. Kita besok sama kayak gitu juga. Boleh jadi hari ini, besok, lusa, nggak ada yang bisa menjamin umur kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke bendaharanya, dia bilang apa? Saya mau pinjam uang. Kata bendaharanya, kamu bisa menjamin umurmu sampai besok hari. Sayyidina Umar pulang. Kadang nggak ada yang menjamin umur sampai besok. Intinya apa ya, kawan? Ingat, kalau kita mengenal Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan merasakan malu. Allah sudah kasih mata, penglihatan buat kita. Allah kasih tangan kita, Allah kasih kaki kita. Suruh beribadah kepada Allah. Iklan lagi. Ini kira-kira bayarnya berapa sih Bang Wir? Gede ini kelihatannya nih. Merah kok ada logo bantengnya. Semoga kalau misalkan terjadi kebakaran, Allah urusannya, Amin. berikan Amin. yang kena musibah. Allah berikan kesabaran, dan hidayah, barakah, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb. Lanjut sampai di mana tadi? Sampai di setan, sampai di monyet. Udah jauh. Assalamualaikum. Allah ciptakan kita tangan untuk beribadah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kita nih hamba, kalau nggak kenal Allah, celaka gitu. Sangat celaka, rugi kita. Umur paling top 70-80 tahun. 90 tahun juga bisa main bola.
80 juga kagak. Ya kan ada orang 70 80. Kan udah kagak enak hidupnya. 70 80 udah ya main PS juga udah kagak enak, diledekin sama cucunya. Sebenarnya betul enggak? Ya kan main PS udah kagak enak. Masa jelas. Udah gemeter tangannya. Sama enggak? Main lato-lato. Teman-teman udah kagak ada. Main lato-lato ketemu Kan gini. udah rindu sama teman-temannya, ngomong udah ngancur, udah ngaco. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditanya, apakah kita kembali dalam keadaan baik atau kita kembali dalam keadaan hina? Kita kembali dalam keridhoannya Allah atau kita kembali dalam keadaan kehancuran? Apakah kita dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan senyum atau kita cabut nyawa dalam keadaan nangis, bersedih? Anak kecil itu lahir, dia nangis. Kenapa dia nangis? Dunia. Alam dunia, alam yang berat, nangis dia. Orang yang meninggal itu keluarga pada nangis. Mayitnya bisa nangis, bisa senyum bahagia. Allah marzuqna nazara ila wajhikal karim ya Allah. Salah satu kalimatnya apa? Ya Allah, aku diberikan rezeki ya Allah, niscaya dicabut nyawaku dalam keadaan baik, husnul khatimah, aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Nazara ila wajhikal karim, bisa berjumpa dengan Tuhanku. Dia ingin buru-buru. Ayo cepetan. Ayo buru-buru. Dia bersemangat. Angkatnya buru-buru, ayo cepetan. Pengen buru-buru dikuburin, buru-buru disolatin. Kenapa? Berharap akan berjumpaan dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu dengan Tuhannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka cita, ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, dikasih hadiah sama Allah berjumpa dengan Tuhannya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terjadi dialog antara Allah dengan Tuhannya. Perjumpaan yang nikmat, perjumpaan yang dahsyat. Terjadinya Isra Mi'raj. Kita apakah bisa melihat Tuhan kita? Apakah kita bisa memandang Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah bisa memandang Tuhannya. Tapi kalau kalian hina, kalian sholatnya nggak benar, ibadah nggak benar, hati masih rusak, pikiran rusak, jiwa hancur, hidup nggak jelas, hari ini mau ngapain bebas, terserah saya. Yang maksiat saya, yang berbuat dosa saya, jangan ikut campur. Ini hamba yang laknat, hina. Kenapa? Tidak mau berada dalam jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum saya tutup, karena udah jiwa yang udah main bola aja, udah jam 7. Iklannya banyak. Terakhir sebelum saya tutup, insya Allah kita lanjutin lagi minggu depan. Yang terpenting cuma satu hal, jangan tinggalkan sholat. As-sholatu imaduddin, sholatnya tiang agama. Sholat itu adalah perjumpaan antara hamba dengan Allah. Ingat, minggu-minggu yang lalu saya menjelaskan tentang Fatihah. Betapa indah dialog antara hamba dengan Allah. Saya menjelaskan Fatihah kurang lebih berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan saya menjelaskan Fatihah. 4 bulan. Malah menikmati. Astagfirullah. Paham nggak? Ya kan? Abi pengen susul jangan-jangan nih. Terakhir, Fatihah itu kalau kita hafal artinya, kita akan khusyuk berhadapan dengan Allah. Ente punya masalah seberat apapun, akan mudah langkah dan jalan. Saya bukan lahir dari orang kaya. Saya lahir dalam keadaan orang yang tidak memiliki apapun. Susah. Hidup saya susah. Ada alhamdulillah. Kalau ditanya miskin, miskin. Sederhana enggak juga. Bayaran sekolah saya dibayarin. Rumah orang tua saya kalau makan dibayarin. Orang tua saya nggak bekerja. Tapi ketika mempunyai niat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah sebagai penolongnya. Wasta'inu bisabri wa salah innaha lakabiratun lil khashin alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bahwa Allah Tuhannya dan yakin berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Allah mudahkan urusan. Gampang. Keyakinan hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'inda dzanni 'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hamba. Anda berprasangka baik kepada Allah. Anda merasa baik sama Allah.
Saya dulu mau beli mobil aja susah. Datang ke showroom cuma punya duit 5 juta. Pengen punya Accord. Walaupun mobil keempat saya. Tapi benar-benar susah nggak punya duit. Kok keempat ya? Deng 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 deng. Bingung ya? Deng 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 deng. Punya duit cuma lagi ngelek gua. Saya datang ke showroom, ya kan? Tapi mobil keempat. Gimana nih? Maksudnya ganti-ganti. Ya. Ya kan? Nggak punya mobil ceritanya. Abis maulid pusing nggak punya mobil. Akhirnya saya DP. Saya bilang ya Allah, dengan berkahnya saya dekat dengan orang-orang yang saleh, dekat dengan orang yang alim. Ini DP saya 5 juta kata showroomnya. Tapi kalau misalkan nggak jadi angus ya duitnya. Nggak apa-apa angus. Tapi saya yakin Allah kasih saya rezeki. Subhanallah kebeli. Yakin. Saya niat ya Allah. Apa saya buat dakwah ya Allah nggak maksiat, nggak buat dosa. Jangan berharap. Kenapa? Masih ada mobil. Akadnya dijual ganti BMW. Wih, makin sombong. Mancing. Jangan dipancing Bi, lama Kita kesombong cari kebenaran. Ya ini apa? Sekali lagi, saya ajarkan keyakinan sama kalian. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Yakin Allah maha baik, Allah sayang sama kita, Allah nolong kita. Nggak sombong, saya milioner. Nggak sombong, karena apa? Karena keyakinan seorang hamba kepada Allah. Ya mudah-mudahan triliunan. Amin. Ya kan? Keyakinan lagi. Kalau nggak yakin ya sulit. Kalau dia yakin, bismillah dimudahkan sama Allah. Tapi ingat, ada usaha yang dilakukan. Bukan hanya duduk manis, ya kan, main gitar ganggreng-ganggreng. Saya besok mau gaji 100 juta, terima aneh. Ya kan? Malam main gitar ya, tidur sampai siang jam 2 baru bangun. Menghayal besok dapat duit 100 juta, gajinya sebulan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mustahil itu. Ya kan? Kayak Tengkurian, kayak Bilar, ya kan, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Ya kan, dengan cara yang berbeda-beda. Paham nggak? Dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Allah bisa berikan rezeki. Kayak Haji Wisnu, hidup zaman dulunya saya yakin hidup dalam keadaan susah. Benar gak Ji? Iya. Yakin saya. Kenapa saya bilang saya yakin? Manusia ketika dalam keadaan susah, berada dalam kebaikan dan dia menikmati dengan kebaikannya. Dan dalam keadaan ketenangan hidupnya. Bar, dulu susah gak? Susah. Sekarang alhamdulillah milioner. Nah, kayak gitu. Nih, saya tahu ya. Ini Syakir nih. Mobil dikasih Habib. Saya kasih tahu ya. Ente tahu sombong itu apa? Sombong Cari kebenaran. mengingkari kebenaran. Saya kasih contoh. Misalkan contoh, saya bawa mobil Portofino. Saya nggak pernah lewat sini bawa Portofino. Saya cuma lewat Tomsan. Saya buka kaca, gitu kan. Saya jalan lagi. Orang-orang bilang sombong banget Habib. Mentang-mentang baru bawa mobil baru, ya kan? Saya tanya, yang sombong saya apa dia? Iya. Iya, menolak kebenaran. Karena dia menolak kebenaran. Itu sombong namanya. Itu kan sombong. Kok saya ria? Ada juga gini. Saya ria. Ria ricis, Beb. Kita bercandanya. Kita kan sombong, Beb, Beb. Tapi ada juga, Beb. Kita lagi bawa mobil nih, mobil Lamborghini gitu. Tapi dibilang orang, alah paling juga ini konten, mobil konten katanya mobil. Curhat. Curhat dong, Ma. Jangan curhat di sini. Bawa kayu bakar itu, Beb. Intinya gini, saya memotivasi kalian. Saya memotivasi kalian agar apa? Agar keyakinan yang kalian milikin menular. Amin, Dari ya. keyakinan yang saya miliki. Yakin sama Allah, bosnya Allah sayang. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayang sama semuanya. Kita adalah umat ya Rasulullah SAW, umat pilihan. Ingat sekali lagi ya, umat pilihan, umat terbaik di muka bumi ini. Kalau kita sholatnya sebentar, dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, itu indah. Tobat kita kapanpun diterima sama Allah. Tapi lihat tobat-tobat nabi-nabi zaman dulu, susah payah mereka. Kita ini beruntung umatnya Rasulullah. Kita berharap dalam keadaan baik, keadaan soleh. Kita nggak pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak soleh. Kopi apa dia ditinggalkan?
dia hidup. Bangkitlah. Ada baru udah 7 lebih 5 menit.